واختم لنا بالحسنى ولا حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب
yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj' ini agak sulit emang nih. Jim ketemu ain, harus dimatikan ainnya. Raj' itu main, kalau belum ahli emang agak susah itu. Saya dicecer dulu juz amma sama orang tua. Gua alik apa 10 kali tuh. Dari masa balik lagi. Sebab ini juz amma modal, Pak. Bagus juz amma naik ke Yasin gampang. Asyaratus suwar tuh 10 surat itu kalau orang Serang pokok. 10 surat mantep dari alif lam mim tinggal ngedengerin. Enggak capek nantinya. Man kudu rajin, gurunya itu betul-betul kudu rajin ngajarin. Ngomong ain mesti dapat dalam bacaan. Ngomong ha, ngomong ogin. Kalau masih ngambang-ngambang balik lagi. Jadi kudu telek sambil jalan baca itu harus tersentuh semua huruf yang beda-beda. Kalau masih belum diulang lagi. Ternyata itu meringankan beban seorang guru untuk melanjutkan bacaan satu Quran gitu. Jadi saya dulu diajarin seperti itu sama orang tua. Juz amma sampai 10 kali balik lagi. Huruf hijaiyah itu alif ba ta sajim tuh itu sebulan. Sapu lidi udah disiapin. Sapu lidi salah disabat. Anak orang mah kagak. Anak sendiri. Mak saya juga ngajarin Quran juga dari kecil diajarin. Emang ini jim dimakan ro dimatiin lagi rojo itu emang agak itu nggak apa-apa Pak ya. Kalau belum bisa nggak jadi masalah. Emang itu agak susah. Was-samaa'i dzatir raj' ini juga sama nih. Dal dimakan ditasdid ame sod dimakan sod ketemu ain. Wal ardi ro tebal, don juga tebal. Wal ardi dzatis sad'. Ini kalau udah bisa mainin Pak nih, udah ahli, kesono nggak susah. Emang ini agak-agak ngejelimet dikit. Tapi bukan sesuatu yang mustahil. Pasti bisa. Ulang. Wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Bukan paslun bacanya, bukan. Sebab ini Quran ya. Kalau ngaji kitab paslun ai hadza faslun lain lagi. Dengan ngaji kitab ngaji Quran. Jadi lain lagi aturan baca Quran ame aturan baca kitab. Kalau baca kitab buntutnya harus zahir. Apa yang marfu, apa maftuh, apa majrur. Kalau baca kitab tuh ketahuan nanti tuh. Nggak bisa disukun-sukunin ujungnya nggak bisa. Kalau orang-orang alim biasa baca kitab kuning itu buntut kalimatnya mesti zahir. Kalau domah domah, kalau fatah ya fatah gitu. Kalau ini kan kalau di waqaf ya fasl. Innahu laqawlun
fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu Musa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, di sini kan ada tanda mad nih. Kayak yang lalu di waqaf satu alif. Kalau wasal maka fungsi madnya wajib dilakukan. Ya nanti ada mad jaiz, ada mad segala macam namanya, saya belum ke situ ya. Yang penting sekarang biar gampang dipaham. Jadi dua di sini ditengetin. Kalau mau diwaqaf satu alif. Fala tansa. Kalau mau diwasal maka berfungsi madnya. Barusan diwaqaf, sekarang diwasal. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ini satu surat lagi nih, baru nanti kita buat Syawal nanti itu sisanya. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى
ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimus. Nah ini sod tapi sin tulisannya sod tapi bacanya sin. Kenapa ya? Jangan nanya kenapa Pak, dari pusatnya begitu, tulisannya sod dibacanya sin. Kalau nanya kenapa, Allah itu tanyain sono kenapa gitu. Kalau kita nggak bisa ditanya kenapa, ada hikmah di situ. Jadi tulisannya sod, bacanya sin. Gitu. Ya udah ikutin aja, emang dari sana begitu. Ada yang nanyain, sin aja tulis, ngapain kudu pakai sod? Ente protes sama Allah gimana? Gitu. Unik nggak Pak? Tulisannya sod, dibacanya sin. Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Nah, sini kan masalah azab nih. Sama itu baca Al-Qari'ah ada permohonan minta kita. Allah menyiksa dengan siksaan akbar dahsyat. Kita minta nas'alullaha hal afwa wal afiyah, minta sama Allah. Jadi lagi dibaca ini nih, imam bacanya, imam juga dia yang baca juga kudu minta perlindungan sama Allah. Jamaah juga minta, tapi sunat. Yang ngerti Pak, yang nggak ngerti mah diam aja kayak bebek kena geledek, ngucluk aja udah kagak tahu. Itu kan yang kena undang-undang yang tahu, ya. Yang kagak tahu, tapi yang kagak tahu jangan kegirangan. Untung kagak tahu, salah lagi. Kenapa tidak mencari tahu? Cari tahu. Jadi kayak tadi tuh suhufi Ibrahim wa Musa itu nggak sunat nyaut di situ, nggak ada perintah. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam suka ada tuh, ya. Nggak ada perintah Pak. Suhufi Ibrahim wa Musa, udah nggak usah nyautin. Kalau nggak disuruh jangan ngada-ngada. Asal dengar nama Nabi aja alaihissalam itu nggak ada perintahnya itu sih. Di Patulmin ada. Dulu kan Mualim ngajar Patulmin di Johar di Atakwa 5 tahun ini ikut hatam, alhamdulillah. Hatam doang bisa mah kagak. Dan kaki segini sekali ngaji. Masya Allah, rajin luar biasa. Itu disebutin. Jadi kalau suhufi Ibrahim wa Musa tidak ada anjuran sunat untuk menjawab makmum. Kalau beberapa surat memang seperti alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala zalika minasyahidin, itu sunat nyaut biar lagi sholat juga. Lagi sholat imamnya baca wattini alaihissallahu bi ahkamil, yang tahu undang-undangnya
yang udah ngerti sunat nyautin bala wa ana ala zalika minasyahidin. Terus yang kagak tahu nanyain nih, pada nyaut sih, makanya bisa cari tahu, gitu ya. Kalau nggak tahu nggak dituntut untuk nyaut. Nah ini salah satu nih, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Ada perlindungan. Biar lagi sholat sunat nyaut, gitu ya. Nanti ada di situ. Kalau Habib Utsman rajin tuh di dalam Irsyadul Anam 14 surat gitu. Di situnya. Yang ada jawabannya. Terus ini inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Ini di sini nih wakaf Jibril. Jadi kalau kafir jangan dikasih istirahat. Makanya orang kafir mati langsung diazab. Kalau orang kafir, nggak pakai ditunda dulu. Nggak percaya sama Allah siksaan, nggak percaya sama Nabi siksaan, nggak percaya sholat wajib disiksa, kagak sholat lagi disiksa lagi. Jadi siksaan melulu. Tambah waktu, tambah hari, tambah pedes. Orang kafir. Jadi begitu mati langsung azab. Makanya di sini nih saya juga mu'alim aja itu wakaf Jibril. Sambungin. Illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhullahu 'adzabal akbar. Itu ya. Illa man tawalla wa kafara fayu langsung digabungin. Bacanya begitu. Itu mu'alim kan saya pernah ikut sholat Jumat itu disambungin. Gitu nanya. Mu'alim disambungin. Wakaf Jibril sambungin. Gitu. Jadi orang kafir tidak ada sepas kecuali orang yang berpaling kepada Allah dan dia kafir. Sambungin kekafirannya itu fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Jadi nggak ada ngaso mati langsung di bisa. Kalau kita lain Pak itu mau ada ngaso dulu nggak langsung disiksa. Itu kisahnya. Illa man tawalla wa kafara fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar. Sini dulu ya. Nanti wal fajr. Sadaqallahul azim. Tanda ini sampai hal ataka haditsul ghasyiyah. Ada tanya jawab mah. Nggak usah dimasukin di sini. Nggak apa-apa itu dulu. Ya. Kita ada ibu-ibu atau bapak yang bertanya masalah tadi, silakan. Kasih itunya terus. Nggak usah dimasukin ke YouTube. Tanya jawabnya. Ayo. Waalaikumsalam.
Bacaan yang mana? Yang sudah. Oh itu ya. Bacaannya fasl. Iya. Iya. Nah itu nanti kan di situ kan di kasroh di situnya. Kalau baca Quran aturannya beda. Apa baca kitab. Kalau wakaf majzum. Jadi jazm jadinya nanti. Kayak tadi itu raja kan nggak disukun, agak raja'i di situnya. Berhubung di wakaf bacanya jadi raja. Nah itulah fungsinya kudu punya guru di situ. Jadi kalau ngaji, sebenarnya ngaji apa juga kalau nggak pakai guru kacau pak. Kalau pakai guru, mesti di guru. Dan Quran itu sebenarnya saya tiap malam pak dari asar ngajar anak, saya nggak berani keluar. Sampai udah pada gede lepas semua itu bisa semua baru. Alhamdulillah anak bisa semuanya Quran. So, saya mentingin anak dulu. Saya nggak berani ngajar keluar. Dari maghrib nggak boleh nyetel TV segala macam. Ayo ngaji udah. Itu memang urut-urutannya gitu ya. Kalau terus itu memang kenapa begitu? Nah itulah sebuah pertanyaan dengan kata-kata kenapa itu ya. Itu perlu dicatat itu kalau nanya pakai kenapa. Bukan. Ya. Gimana? Bisa mencapai begitu, ada begitu bacanya. Bisa tidak baik. Mendengar orang ada yang bisa begitu. Pengertiannya. Ya sebentar. Di surah Al-Rahman. Surat? Surah Al-Rahman. Ya. Ada tulisan bisa ini. Bacanya gimana Pak Ustaz? Kok berhenti gitu? Sebentar ya. Mana coba sini? Ada. Nyarinya enggak ini. Sini bawa sini. Bentar Bu. Bentar. Ada yang bisa kan? Iya. Iya, sebentar Bu. Tapi ada. Ya. Saknin. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Itu kan tulisannya sya'nin. Kalau mau digabung wasal kulla yawmin huwa fi sya'nin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kalau mau diwakaf. Nah inilah jadi baca kitab kuning abe baca Quran aturannya beda. Kalau baca kitab ujung kudu disebutin itu faslun hadza faslun itu kudu disebutin. Kalau ngaji Quran di wakaf jadi majzum. Kan ini kan kasroh tain nih. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu sya'n itu. Ya gitu bacanya. Makanya bingung kalau nggak ada guru. Ketahuan Pak, ini orang ngaji Quran diguruin apa kagak? Emang baca-baca di sendiri aja. Wah, orang suruh baca, saya di sini nggak megang Quran, tahu kemana sasarannya? Salah itu. Saya nggak hafal nggak, tapi kalau ada orang baca salah itu tahu. Orang bulak-balik mulu, kalau hafal maka nggak hafal saya. Nah itu seperti itu pun juga dibaca majzum.
Itu ya. Padahal majrur ya. Tetap aja ketika waqaf dibacanya majzum. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Abjadnya ada, nunnya enggak, sya'nin. Nah itu dia tahuan. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Nah itu enggak pakai guru, ketahuan itu. Apa ya guru? Kesana teh caknin, entar kesana entar caknin. Itu ya Bu ya. Terus gimana lagi? Emang mesti diajin per surat Al-Quran. Kasih tahu nanti. Ya. Ada lagi? Kita mau baca ininya nih. Hadisnya. Bapak, ibu-ibu mulu. Teori Pak, ame praktek. Kalau teori itu ijhar, ikhfa, itu namanya teori. Satu orang ada yang bisa teori, gugur sebab namanya fardu kifayah kalau teori. Ada orang teorinya, cakep bener, pintar bener. Ada iklab, idgham biguna, idgham mutamatsirin, tahu. Tapi bacanya salah, dosa. Teori nggak tahu dia. Ini namanya idgham biguna, idgham mutamatsirin, nggak tahu. Tapi bacanya bener, nggak dosa. Nah, makanya sistem serang diterapin itu dulu. Yang penting baca bisa. Itu serang itu. Terus ke Pandeglang sampai Karangamenes, sistemnya begitu. Pokoknya bacanya bisa aja udah. Waktu ditanya, ini namanya apa? Nggak tahu, nggak dosa. Itu nggak dosa. Tapi tahu teori, baca salah, dosa. Gitu. Beda. Gitu. Makanya mending praktek aja. Kalau ngaji udah tua, diajarin teori. Bisa kagak kabur. Tuh. Kabur urusannya udah katanya. Kamu udah pulang? Pusing gua. Jawabannya mending ajarinnya langsung praktek. Nih baca begini, ini baca begini. Itu. Emang ada aturannya, Pak. Jadi kalau teorinya nguasai, baca salah, dosa. Makanya ahli tukang ngajar Quran tahu persis apa yang mesti, cara apa yang harus dipakai. Udah praktek aja udah. Nanti perlahan-lahan untuk teori menguasai, nanti kasih tahu. Ini begini, gitu ya Pak ya. Untuk sementara pokoknya apa namanya ya? Taklid buta, udah ngikut aja udah. Ya namanya orang bodoh ngikut aja Pak. Namanya juga apa itu namanya tuh? Yang suka ngikut taklid. Ya udah taklid dulu, ngikut aja dulu. Kan kalau udah bodoh diajarin, nanya lagi. Itu kayak perahu titik 3, bacanya sa. Emang kudu begitu bacanya? Ya banyakan nanya. Nggak bakal bisa, udah ngeselin Pak sama guru. Kata gurunya bengek malam-malam. Ngikutin kagak, nanya lagi. Jadi aturan-aturan seperti itu memang terus turun-temurun, emang seperti itu. Jadi kalau baca kitab kuning, buntut kudu zahir dibaca. Mesti disebutin marfu, maftu, apa majrur. Kalau baca kitab kuning, biar diwakaf juga tetap aja. Zaidun qaimun, ya, begitu bacanya. Kalau kita kan kalau baca Quran lain lagi. Zaidun qaimun, Zaidun
Masa baca kitab pakai ihfa, jadi kagak enak jadinya bacanya. Lain lagi. Deh. Apa? Pengen buru-buru pulang. Ini kan ada sifat huruf. Sifat huruf ada yang kudu ditahan tuh huruf, ada yang irsal lepas. Sifatnya ada yang ismam, ada ismat. Banyak. Jadi dapat ini dari Purwadadi. Memang spesial itu dia. Ini jam berapa nih? Jam 5. Jam 5. Yang sahur banyak isikan aman, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu udah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu qira'atal Qur'ani an mas'alati u'tituhu afdala ma u'tiya sa'ilina qala wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbu, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau gini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu kebanyakan kaitannya sama rohani, kebanyakan. Jadi hadis qudsi setaraf dengan Quran. Kalau mu'alim kan gampang memahaminya gitu. Ente tahu nggak hadis qudsi apa? Camat bikin surat, nyuruh sama sekretaris gitu. Bikin surat buat Pak Wali Kota. Kata sekretarisnya, gimana Pak? Ente catet, aneh ngomong. Jadi isinya tetap dari Pak Camat. Sekretaris cuman nulis. Itu namanya hadis qudsi. Teksnya dari Allah. Rasul yang menyuarakan. Itu hadis qudsi. Beda sama hadis-hadis biasa. Kalau hadis biasa memang Rasulullah dikasih kewenangan oleh Allah. Silahkan Muhammad, hukum apa saja tentukan sama kamu. Itu begitu percayanya Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau umur saya hadis qudsi ini teksnya dari Allah, Rasulullah hanya menyuarakan. Jadi isinya emang ini dari Allah. Makanya yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala. Hadis qudsi setaraf dengan Quran, hadis qudsi.
man syaghalahu qira'atal Qur'an. Barang siapa yang menyibukkan diri akan membaca Al-Quran. Orang sibuk dengan baca Quran, nggak ada henti-hentinya. An mas'alati, dari memohon kepadaku. Jadi mintanya sama Allah sibuk dengan baca Quran. Kayak kemarin kita khatam Quran. Saudara minta apa aja juga itu nggak pakai lama, tek dung langsung. Itu tuh khatam Quran, Pak. Makanya orang kalau udah tahfidz baca Quran, gini hari baca di Quran nih, zuhur hatam. Zuhur hatam. Tapi insya Allah sih kita juga hatam ya. Panas pantat, Pak. Panas. Belum lengan nih ntar nih. Otak itu pusing, Pak. Lama-lama kunang-kunang. Kalau kita nih hatam kagak, pantat panas, mata genang. Nggak percaya buktiin. Nggak percaya buktiin. Dibuka lagi masih tebal nih. Kalau orang yang tahfidz ngeberbet aja udah tuh baca. Nggak mentok-mentok lidahnya. Emang udah biasa di sini. Ini orang yang hafal Quran gandengnya sama torekat tuh ke situ. Ya orang begitu ya. Kalau kita bisa ngelihat itu dikawal sama malaikat tuh langsung dianterin ke Allah permohonannya. Makanya mualim kan sebulan sekali hatam Quran. Hatam Quran sebulan sekali itu. Biar sibuk keluyuran kemana-mana. Tahu tuh istiqomah benar. Kan sholawatnya juga ada buat sebulan. Yang pakai abjad, Anda pernah tunjukin itu. Yang sholawat pakai alif, huruf alif semua tuh sholawat. Entar huruf ba semua. Sebulan hatam. Ada sholawatnya juga. Kalau Dalailul Khairat kan nanti Senin mulai nih, Senin. Terus Senin, Selasa lain lagi. Ya sekitar 300 sholawat. Nanti hari Selasa lain lagi dilanjut. Itu Dalailul Khairat. Saya dapat ijazah dari mualim dapat, dari Kistori dapat, Dalailul Khairat. Kalau pinggiran jangan coba-coba baca, banyak hijibnya. Itu nggak pakai ijazah, bukan setruk Pak, gila. Nggak boleh barangan. Dalail juga kudu ada ijazahnya, sebab bacanya beda-beda, tergantung ijazahnya. Tuh mualim tuh sebulan hatam tuh, sholawatnya hatam, Qurannya hatam, sehari 1 juz. 1 juz. Informasi seperti ini ya saya sering maka agak ya, itu nemenin itu dia sama wartawan tuh kalau ngaji. Ada sholawat pakai huruf abjad nih. Ada. Tanya sama hababnya, ada pasti yang punya itu. Tapi jarang yang dapat gituan. Itu sebulan hatam. Sholawatnya hatam. Ya, ngejreng udah itu permohonan. Oh ini kan di sini dibilang itu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Barang siapa sibuk meminta kepadaku dengan membaca Al-Quran. Makanya ada yang baca Yasin 40 kali. Sekali duduk Pak, bukan diketeng. 40 hari, satu subuh sekali. Itu. Ya, ibarat kata bensin campur solar itu. Lama. Bensin campur solar. Starter nyala, masuk gigi mati. Orang campuran bahan bakarnya. Lama Pak. Sekarang subuh sekali, ntar besok subuh sekali lagi. Itu. Ini fi majlisin wahidah, sekali duduk arba'ina marratan. Kan orang tua kita dulu gitu 40 kali gitu. Memang angka 40 itu kalau Cina bilang apa itu? Hoki. Gitu. Ya. Asmaul Husna 99 angka hoki. Islam punya gitu-gitu aja sebenarnya.
Man kitanya dikit-dikit Cina. Islam itu banyak angka hokinya. Sebenarnya baru kita nggak ngerti. Angka 1 tauhid Allah. Angka 2 tauhidnya syahadat Allah Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angka 3 hablum minallah, hablum minar rasul, hablum minal alam. Itu ada gitu-gituannya ada. Jadi kita mah nggak ngerti, pokoknya angka 3 monyet aja. Baru saya mau ngomong. Gitu. Tapi kan memang di mana-mana juga pada tahu game ya. Dibilang angka 3 nyamber. Apa-apa obat ngantuk. Kan dulu kan kok ngaji juga masang togel dulu. Di Kemayoran ada kagak. Dulu ada mah kagak ya. Mata udah remeng-remeng. Sibuk. Ini saya usaha siapa aja nih, kalau dia mau minta sama Allah nih, hatam Quran. Torekat juga hatam. Beliau kan Qadariyah, Naqsyabandiyah, Syatoriyah. Gabung main ini. Luar biasa. Beliau juga kuat begadangnya. Nggak pernah tidur kalau itu. Sampai sehari semalam tuh. Selesai aja udah. Boleh ditunggu. Kalau kita, hatam Quran kagak ngerentek badannya. Coba aja. Ya, bisa sakit Pak kita. Nggak bakal hatam-hatam. Orang lidahnya keras kalau kita. U'tituhu afdhala ma u'tiya sa'ilina. Aku memberikannya seabdol-abdol apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi yang mintanya apa? Itu lebih dari yang diminta. Kalau mintanya sibuk pakai Quran, Allah memberikannya itu paling abdol dari yang diminta. Maksudnya minta 10.000 dikasihnya 1 juta. Lebih dikasihnya sama Allah. Ya patah hari kita kan suka diajarin. Ini kalau ada kesusah, sholat dulu hajat. Habis sholat hajat nanti baca. Kan ada bacanya Pak ya. Ada yang baca kulhu. Ada yang baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada yang baca lagi Allahumma anzil alaina ma'idatan minas. Tergantung ijazahnya. Ada yang latif ya latif Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Ya, tergantung ijazahnya. Nah, inilah di sini nih yang orang bilang minta rezeki pakai ayat Quran, bid'ah. Suruh kesini orangnya, gua jitak loh. Orang nggak ngerti. Itu hadisnya ada. Gitu ya. Yang ngomong bid'ah sebenarnya belet orang. Orang nggak tahu Pak, orang bodoh. Hadis cuman 3 biji. Menceramah aja nih udah deh. Disalahin orang semuanya. Yang bener dia gitu, yang cuman 3 hadisnya, nggak bener. Sekarang orang salah semuanya. Yang bener dia doangan. Kan nggak bener nyalahin orang. Dari bahula, engkong kita, sesepuh kita, guru-guru kita, masa disalahin sama anak sekarang. Lu belum lahir juga engkong lu udah ada. Udah pada make gitu-gituan. Tapi dengan mudah mereka membid'ahkan saking bodohnya. Nah, ini para jemaah sekalian, jadi kalau minta ame Allah dengan sibuk membaca Quran,
kita minta 10.000 dikasihnya 1.000.000. Ya, afdhala ma u'tiya sa'ilina. Jadi lebih afdol diberikan, lebih utama dari yang diminta. Itu udah pasti itu. Qala wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami, berkata Abi Sa'id Al-Khudri, keutamaan kalamullah di atas kalam-kalam yang lain, kafadlillahi ala khalqihi, seperti lebihnya Allah dibanding makhluknya. Jadi kalau kan orang kan ada hajat nih, ada yang baca apa itu manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang pakai sholawatan gitu ya, ada yang pakai torekat, ada yang macam-macam, ada yang pakai ratib, ada yang pakai hijib. Di sini menurut hadis Sa'id Al-Khudri itu kalam Allah itu lebih tinggi dibanding kalam-kalam yang lain, seperti lebihnya Allah, utamanya Allah dibanding makhluk. Gitu. Tapi di sini kita lihat aja Pak ya, khatam Quran kan kalau habaib dengan cara taraweh, ada yang dari Amal Tasa'alun sampai Muflihun nantinya taraweh, ada yang dari bacanya Wasyamsi wa duhaha. Kalau kita kan hatamnya pakai Al-Hakumut Pak ya, Al-Hakumut enggak berubah-berubah, Al-Hakumut kulhu. Jadi naik dikit ina anzalna, Al-Hakumut lagi aja. Tapi kan kita mau dinaikin juga dari Amma Tasa'alun sampai ke Muflihun itu. Pasti ada yang protes. Lama bener dah. Apa? Dinaikin. Itu naik Pak. Itu cara-cara habaib itu. Hatam Qurannya lewat taraweh dari bacaannya itu. Nah ini kalau kita hatam dari Alif Lam Mim sampai dihatamin sampai di Muflihun. Nah ini para jemaah sekalian, punya hajat dengan khatam Quran menurut hadis ini lebih afdol, seperti lebih afdolnya Allah dibanding makhluk. Kemarin kita alhamdulillah udah ngejalanin hatam Quran ya. Udah dicatat tuh semuanya tuh di sisi Allah. Nama-namanya biar yang kagak baca juga yang penting dicatat sama Allah, udah ngikut aja udah. Bapak nggak percaya, tanyain ke kuburan. Nama saya udah ada belum? Kan berarti kalau nanya ke kuburan kudu mati dulu Pak. Kalau nggak berani jangan. Nah, rawahu Tirmidzi. Kalau mu'alim bacanya Tirmidzi. Bukan Turmuji. Turmuji tukang cukur. Tirmidzi. Asli. Tirmidz kan nama kampung Pak di Mesir. Tirmidz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kan Abi Hurairah tuh bapak kucing. Hanya orang pada miara kucing. Padahal itu kucing ada maknanya di situ kucing. Tapi secara syariat di emperan Masjidil Haram memang ada tempat sufa yang sepuh-sepuh tuh memang di situ tinggalnya. Yang sepuh-sepuh. Termasuk Abu Hurairah juga tinggalnya di emperan Masjidil Haram. Dulu Pak, bukan Masjidil Haram sekarang, bukan. Nah itu secara pandangan syariat emang benar kucing piaraan Abu Hurairah. Tapi kalau sekarang kita piara kucing di rumah Pak, kencingnya di mana-mana. Bukan kita nggak demen sama kucing, taruh di kamar. Kucing kan kalau mau ngencing kan pakai nungging tuh, ngengkang itu tuh. Coba sejarah dikencingin gimana urusannya tak?
Kalau kucing Abu Hurairah, makanya ada kucingnya kucing maknawi. Itu sama. Masalahnya nafsunya itu. Nafsul ammarah lawamah, mulhimah, syaitaniyah, bahimiyah. Ini kan lagi dididik nih kita sekarang supaya jadi nafsul mutmainnah. Pendidikan Ramadan nih. Ini yang 4 nih, yang 5 nih lagi dididik sama Allah. Itu di sapi. Bayi umur 2 tahun kudu di sapi. Itu. Kalau nggak di sapi, bapaknya nggak kebagian. Sapi, kalau nggak di sapi nanti ini anak nih manja mulu. Nah, nafsu kita juga sama ini, pendidikan Ramadan. Lanjutin nanti bulan Syawal supaya jangan manja nafsu. Sebab kalau nafsu manja terus-terusan, susah jadi orang berkualitas di sisi Allah. Nafsu melulu nantinya. Itu ada maknanya, maknawinya. Sebenarnya itu kucing maknawi, kucing maknawinya nafsu. Gitu ya. Orang syariat bilang memang kucing beneran, makanya pada demen miara kucing. Ala kulli hal, ya ikutin aja dah pemahaman secara syariat. Memang Abu Hurairah bapak kucing, namanya Abdurrahman bin Sahran namanya. Kan beliau nih susah ngapal hadis. Minta didoain sama Rasulullah. Rasul ngambil sorban, ini cerita mualim nih. Sorban mualim dituangin nih, yang ujung dituangin ke otaknya. Itu ilmu dikeprikin ini nih, masuk ke otak Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku habis digituin sama Nabi. Hadis nggak ada yang lepas nanti juga. Kan termasuk banyak gitu ya, penghafal hadisnya Abu Hurairah. Nggak ada yang lepas. Itu. Ada yang bisa nggak Pak ngeprikin ilmu? Kalau ada nih, pindahin ke otak saya nih. Itu. Yang dulu pada punya gitu-gituan itu. Jadi sorban Nabi dituangin aja ke otaknya. Itu omongan mualim itu. Habis digituin, Abu Hurairah ngapal hadis yang mana aja, nggak pernah lepas. Apal semuanya. Makanya kan termasuk penghafal hadis terbanyak Abu Hurairah. Nah ini orangnya ini ngasih tahu tentang satu hadis di sini. Qala Rasulullah SAW. Berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW. Man qara'a fi lailatin, barang siapa yang baca Quran di malam hari, mi'ata ayatin, 100 ayat. 100 ayat Pak. Kalau qul huwallahu ahad, berapa ayat? 5. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, 5 20 balik aja 100 ayat. Baca qul aja 20 kali 100 ayat. Ya. Itu kan yang namanya merah delima, dalnya 5. Yang dalnya 5 cuman surat Al-Ikhlas. Satu surat. Coba cari kalau nggak percaya. Nyari merah delima ke gunung. Padahal merah delima tuh maksudnya dal 5. Dalnya 5. Turkul Allahu ahad itu. Orang kalau tukang wirid Pak, itu kul baca 1000. Dianterin itu merah delimanya asli. Kuat nggak 1000 kali? Dikit 1000. Ya. Tapi kudu pakai ijazah. Kalau nggak pakai ijazah nanti yang datang kuntilanak. Ada ijazahnya, nggak sembarangan. Nggak boleh dong mermen bacanya. Orang dia demen batu. Mesti diguruin. Nggak apa-apa orang Islam banyak ilmunya Pak. 100 ayat. Bagaimana kata Rasulullah? Lam yaktub minal ghafilina, tidak dicatat ya
dari golongan orang yang lalai. Jadi kita setiap malam baca 100 ayat. Nggak bakal jadi pelupa, Pak. Hilang tuh sifat pelupa tuh dengan baca 100 ayat. Ya dia kali naik 20 kali 5. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cari kali 5 tuh deh berapa? 100. Nggak bakal lupa insyaallah. Ya, ingat mulu sama bini insyaallah. Rawahul Hakim, meriwayatkan akan hadis Al-Hakim oleh Al-Hakim. Wallahu a'lam. Jina bihudak wa ja'ala biman nisara fi ridha fala tuwallina waliyan simak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.